الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat takdir dan inayahnya setelah macam pula pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat sebuah Allah mudahkanlah kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir sekarang ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai landasan khutbah pada siang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena ayat ini saat katakanlah tibanya puasa Ramadan akan muncul dan akan dibacakan terus, baik oleh katakan penceramah atau khatib. Ayat ini memberikan penjelasan dan renungan untuk kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan ini adalah diperintahkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad, termasuk kita yang hadir hari ini, adalah diperintahkan pula kepada umat-umat yang terdahulu. Tujuan di sana outputnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan pasti menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian di background dijelaskan secara rinci di dalam katakan hadis, berbagai hadis yang sahih, ya, baik riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Ya, hari ini akan disampaikan riwayat sahih. Hadis hadis sahih pun di Syekh Muhammad bin Al-Albani, yaitu hadis An-Nasa'i nomor 2078. Atakum Ramadan syahrun mubarakan, telah datang kepada kalian, ya, bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, ya, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebahagiaan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan, ya, kepada kalian di bulan ini, di bulan Ramadan ini, untuk melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabus samai, ya, dibukakan pintu-pintu langit pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan itu, ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Wa tughallu fihi marudus syayatin, dan kemudian dibelenggu, ya, dibelunggu setan-setan yang mengganggu umat manusia ini, dibelenggu, cincang gitu, ya. Lillahi fihi lailatul khairum min alfi syahrin, demi Allah pada bulan Ramadan itu ada satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik
khairun bin alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung katakanlah dikonversi melalui katakanlah tahun, itu kurang lebih hampir 84 tahun. Sungguh sangat luar biasa. Man hurima ghairaha, barang siapa yang diharamkan, untuk katakan mendapat nilai-nilai kebaikan pada bulan Ramadan tersebut, di dalam katakanlah apa, mendapatkan Lailatul Qadar, faqad hurima, maka ia terhalang untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Hadis ini sangat luar biasa, memberikan kata semangat dan dorongan untuk kita, termasuk katakanlah ayat tadi, ya, untuk kita sama-sama mencoba untuk katakanlah menghadirkan nuansa keimanan dan nuansa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mampu melaksanakan kegiatan ibadah di madrasah Ramadan ini. Ya, dalam 1 tahun itu ada madrasah Allah, yaitu puasa tersebut bulan Ramadan. Di madrasah itu ada beberapa katakanlah apa, silabus, kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk tadi disampaikan, diumumkan bagaimana kegiatan Ramadan tersebut sangat luar biasa padat begitu. Sehingga apa? Diharapkan bagi mereka yang mampu di madrasah Ramadan ini mencapai katakanlah derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu mengaplikasikan di dalam sebulan yang akan datang. Udah otomatis itu, ya. La'allakum tatakun, mudah-mudahan, dan pasti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kemampuan, dan memberikan katakanlah keluasan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu di bulan Ramadan yang akan kita laksanakan itu. Walaupun pada penyataannya nanti di dalam pelaksanaan Ramadan ini ada beberapa katakanlah apa, apakah besok kita melaksanakan puasa Ramadannya atau hari lusa yang akan datang. Ini ya, ada umat kelompok yang lain, ya, An-Nadir hari ini sudah melaksanakan puasa Ramadan begitu, ya. Kemudian secara hisab semua sama, ya, baik organisasi Islam maupun pemerintah sama menurut hisab, yaitu katakanlah apa, besok itu tanggal 1 Ramadan. Tapi pemerintah harus melalui katakanlah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, dilihat apakah hilal itu nampak begitu. Kalau nampak bisa dilaksanakan berbarengan dengan organisasi yang lain. Tapi mudah-mudahan, ya, apapun katakanlah mau Sabtu atau mau Minggu, kita mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa lantas persiapan kita menghadapi bulan yang awal? Yang pertama tadi, ya, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani ay bil jawari. Yaitu iman itu apa? Membenarkan hati, diucapkan melalui lisan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari itu. Oleh karena itu kita bersihkan pemahaman kita, tauhid kita, betul-betul dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan kita, ucapan yang baik, yang lisan kita lisan yang baik, yang mengandung kebaikan, baik untuk diri keluarga maupun orang lain begitu. Tidak boleh ada lisan yang katakanlah mengganggu orang lain, ya. Bahkan katakanlah urusan iman itu terkait dengan urusan-urusan kebaikan. Salah satunya misalkan hadis Nabi menjelaskan, ya, tidak mungkin sifat kikir bertemu dan bersama keimanan, tidak mungkin selamanya. Itu tandanya orang yang beriman itu pasti melahirkan nilai positif dalam kehidupan. Gak boleh berdusta, gak boleh pelit dan sebagainya. Itu tadi. Oleh karena itu kita harus mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal yang paling hebat itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, ya. Dan rata-rata Nabi kemudian minta oleh sahabat, minta perbekalan untuk kata berangkat safar segala. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada manusia. Oleh karena itu kita harus mampu di bulan yang berbahagia ini, harus katakan melahirkan satu katakanlah apa, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan mendamaikan orang-orang yang katakan berseteru di antara kita. Itu hal yang sangat luar biasa. Takwa itu secara bahasa apa? Menahan dari
dari tako, ya, dari tako, ya, takwa ittaqu, ya, itu menahan, mengendalikan, menahan dan menjaga, memproteksi diri. Oleh karena itu, andai kata seseorang katakanlah menjalankan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa itu dalam rangka tadi memproteksi diri sendiri untuk katakanlah tidak ada katakanlah apa ancaman dan muka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi puasa itu dalam rangka tadi memproteksi diri. Jangan sampai katakan kita berbuat maksiat dan berangka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kegiatan yang disampaikan tadi oleh pengumuman, ya, dan kemudian kita dilaksanakan tidak hanya di masjid tapi seluruh kegiatan baik di luar masjid maupun katakan di rumah tangga kita ajak untuk meramaikan katakanlah bulan Ramadan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah ihtisaban, mengharapkan seluruh kegiatan itu dalam rangka mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk katakanlah investasi akhirat, ya. Man shoma ramadana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadana iman wahtisaban gufirullahu ma taqaddama. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosanya. Barang siapa yang katakan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan ini, maka akan diberikan katakanlah apa? Ampunan oleh Allah Subhanahu. Itu tadi. Yang ketiga itu ihtisaban. Yang keempat adalah kita harus katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan katakanlah nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, nikmat yang luar biasa, yaitu iman tadi, nikmat iman, nikmat takwa dan nikmat kesehatan, kemudian nikmat rezeki dan sebagainya. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi katakan sampai kepada bulan Ramadan yang kita akan laksanakan. Kemudian kita juga bersabar andai kata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa itu kekurangan, sakit dan sebagainya, itu tadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya orang yang katakanlah apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai tanda Allah cinta kepada orang tersebut, ya. May yuridillahu bihi yusib minhu. Barang siapa Allah kehendaki orang itu baik, maka Allah uji orang tersebut. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan dan untuk katakan melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan hikmah yang singkat memberikan renungan bagi kita untuk terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa katakanlah mampu melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan seksama, dengan baik, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa qur rabbighfir warhamtu wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihabdil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala azza min qail إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا جنة مع الأبرار يا أجيد يا غفار يا رحمن. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر الله